Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Okta Putri dari kelas 4A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Bagian Akuntansi dan Keuangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Di mana pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Ibu Reno Fitri Meutia dan Ibu Eka Siskawati yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan laporan PKL saya, dan terima kasih banyak kepada Ibu Rini Frima yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 topik, di mana ada bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum entitas, bab 3 kegiatan PKL, bab 4 pembelajaran yang diperoleh, bab 5 penutup. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan, saya akan membahas yang pertama bagian latar belakang, di mana praktek akuntansi dan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mempunyai pengetahuan dan sikap dan keterampilan di bidang manajemen akuntansi dan keuangan yang mampu bersaing dengan berorientasi kepada etika profesi. Dengan mengikuti praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Praktek kerja lapangan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa, khususnya mahasiswa D4 akuntansi, sekaligus penerapan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Selama pelaksanaan PKL, teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dapat diaplikasikan langsung di tempat PKL. Selain itu, dapat memenuhi kewajiban akademik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penghubung antara dunia kerja dengan dunia pendidikan, serta dapat menambah pengetahuan tentang gambaran tentang dunia kerja. Dunia kerja program studi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang adalah sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi formal yang bertanggung jawab terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi. Mahasiswa PNP Politeknik Negeri Padang dibekali dengan skill dan knowledge yang cukup dan berkualitas sehingga bermanfaat dalam dunia kerja. Praktik kerja lapangan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan jurusan mahasiswa yang bersangkutan. Penulis melakukan PKL di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dan ditempatkan di bagian akuntansi dan keuangan. Pemilihan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang ini karena RSI Ibnu Sina Padang ini adalah dengan tipe media yang terdaftar sebagai rumah sakit yang terakreditasi penuh tingkat dasar dengan keputusan Menkes RI nomor YM 0110-3/1149/2007 dan terakreditasi paripurna tahun 2017, dan ingin mengetahui lebih banyak tentang alur kerja khususnya pada bagian akuntansi dan keuangan yang diterapkan pada rumah sakit. Selanjutnya saya akan membahas di sini tujuan dari pelaksanaan PKL, di mana tujuan pelaksanaan PKL ini saya mengambil tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum dari pelaksanaan PKL ini adalah dilaksanakannya praktek kerja lapangan untuk memahami dan mengetahui tentang kegiatan dan proses pelaporan keuangan yang dilakukan pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Tujuan khususnya adalah yang pertama mengetahui dan memahami konsep, prosedur, dan alur kerja bagian akuntansi dan keuangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Yang kedua, mengobservasi dan mengidentifikasi masalah serta upaya pemecahan di bagian akuntansi dan keuangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep, prosedur, dan alur kegiatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan internal audit keuangan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang.
Selanjutnya saya akan membahas manfaat pelaksanaan PKL, di mana manfaat yang pertama ada manfaat bagi mahasiswa, di mana menambah pengetahuan dan wawasan di samping teori yang dipelajari di saat kuliah serta keterampilan dunia kerja. Juga sebagai tolak ukur untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya dan dapat mengetahui penerapan teori yang didapatkan selama perkuliahan. Yang kedua, manfaat bagi rumah sakit dapat digunakan sebagai bahan atau informasi dan penilaian evaluasi pelayanan kesehatan dan peningkatan kinerja petugas bagian akuntansi dan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagi jurusan akuntansi sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan serta menemukan penyesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya. Selanjutnya saya akan membahas sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan pada bab 1 berisi tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan pelaksanaan PKL, manfaat pelaksanaan PKL, dan sistematika penulisan. Yang kedua, bab 2 berisi tentang profil perusahaan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Bab 3 berisi tentang pelaksanaan kegiatan PKL. Bab 4 pembelajaran yang diperoleh. Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 2 gambaran umum rumah sakit, di mana di sini saya akan membahas tentang sejarah dan kegiatan operasional rumah sakit, di mana Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang bertempat di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Pada saat itu masih dalam bentuk balai kesehatan yang terletak di Jalan Rusuna Said dengan status gedung kontrak. Pada Januari 1981 sampai dengan 1985, Balai Pengobatan Ibnu Sina berpindah dan menyewa tempat di Jalan Sudirman nomor 13. Di tempat baru ini status berubah menjadi rumah sakit dengan izin Depkes dengan kapasitas 15 kamar tidur. Kemudian pada bulan Oktober 1986, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang berpindah lokasi ke Jalan Proklamasi nomor 63 dengan memakai gedung wakaf dari Nyonya Haji Badriah Rusma dengan kapasitas 40 tempat tidur. Seiring dengan perkembangan pelayanan rumah sakit, yang mana bangunan tidak memadai dan menambah fasilitas rawat inap, sehingga awal tahun 1989 pihak yayasan memutuskan untuk membeli sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun, yang pemakaiannya diresmikan pada tanggal 22 Desember 1989 oleh Bapak Menteri Azwar Anas dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 50 tempat tidur, yang saat ini berkembang pelayanannya cukup pesat, di mana jumlah tempat tidur saat ini sudah menjadi 80 tempat tidur. Rumah Sakit Ibnu Sina Padang merupakan salah satu dari 6 rumah sakit di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan pelayanan berorientasi pada Customer Certification, salah satunya Patent Safety. Pada tanggal 29 Oktober 2007, RSI Ibnu Sina Padang dengan tipe Madya terdaftar sebagai rumah sakit terakreditasi penuh tingkat dasar dengan keputusan Menkes. Selanjutnya, saya akan membahas visi dan misi dan moto rumah sakit, di mana Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang memiliki visi yang tertuang dalam rencana strategi atau Renstra Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang tahun 2020 sampai 2025. Adapun visi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang adalah menjadi rumah sakit Islam terkemuka di Sumatera Barat pada tahun 2025, dengan misi yang harus diwujudkan adalah mewujudkan dan memberikan pelayanan yang profesional dan islami, mengembangkan sumber daya yang berkualitas dan integrasi tinggi, melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menjadikan pelayanan gawat darurat maternal sebagai produk unggulan. Motonya adalah kesehatan Anda adalah prioritas kami, di mana struktur organisasi dari Ibnu Sina Padang itu adalah ada pembinanya, pengurus, direktur, ada unit kesmik, ada unit komite, ada unit SPI, dan bahas tentang ruang lingkup rumah sakit Ibnu Sina Padang. Ruang lingkupnya adalah
selama pelaksanaan PKL, saya ditempatkan di bagian akuntansi dan keuangan. Lingkup praktek yang sudah dilaksanakan selama PKL adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya menjurnal transaksi piutang rawat jalan pasien BPJS. Yang kedua, menjurnal transaksi nota kredit atau NCR obat rawat jalan pasien BPJS. Yang ketiga, menjurnal BPK obat. Yang keempat, mencocokkan data Cashmix dengan dokumen TXT. Bab 3, kegiatan praktik kerja lapangan, di mana saya akan membahas tentang deskripsi kegiatan selama praktik kerja lapangan, di mana dimulai pada tanggal 15 Februari 2001 sampai dengan 10 Mei 2021. Diselenggarakan pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang pada bagian akuntansi dan keuangan rumah sakit. Yang dilaksanakan 6 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat, dengan jam dinas 7.30 sampai 14.30 dengan waktu istirahat jam 12 sampai jam 13. Kegiatan yang dilakukan selama PKL berlangsung pada umumnya adalah memperbarui jurnal piutang dan memverifikasi jurnal piutang. Kegiatan menjurnal transaksi piutang rawat pasien BPJS, menjurnal transaksi nota kredit obat, menjurnal BPK obat, mencocokkan data Cashmix dengan dokumen TXT. Di mana menjurnal kwitansi BPJS pasien rawat jalan ini adalah untuk memperbarui saldo transaksi piutang obat pada rumah sakit. Yang kedua, memisahkan berkas obat 23 hari dengan obat 1 bulan, karena itu berguna untuk menolkan saldo pada piutang dan mengetahui berapa jangka waktu obat itu ditentukan. Yang ketiga, menjurnal BPK obat, di mana menjurnal BPK obat ini berfungsi untuk bertujuan untuk melihat berapakah utang rumah sakit terhadap perusahaan obat yang belum terbayarkan pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya, mencocokkan jurnal dengan dokumen TXT. Data yang didapatkan dari Cashmix dicocokkan dengan dokumen TXT karena bertujuan untuk melihat apakah pembayaran yang telah dilakukan sama BPJS dengan jurnal yang telah dibuat oleh orang keuangan. Selanjutnya, bab 4, pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama, hal positif yang diterima selama perkuliahan yang relevan selama praktik kerja lapangan, di mana kemampuan untuk mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan yang sering dilakukan selama perkuliahan, seperti tanya jawab dalam proses presentasi yang sangat membantu sekali untuk memberanikan diri mengemukakan pendapat. Kemampuan untuk bekerja sama dengan kelompok mengharuskan adanya strategi, dan juga kemampuan berkomunikasi dan berpendapat juga sangat membantu kelancaran proses PKL. Manfaat PKL terhadap soft skill adalah meningkatkan kemampuan komunikasi baik dengan sesama teman, atasan, dan lingkungan sekitar, meningkatkan kemampuan bernegosiasi untuk memperoleh suatu keputusan, meningkatkan kepercayaan diri dalam berbagai aspek kegiatan seperti memberikan masukan dan lain-lain. Manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi kemampuan kognitif yang dimiliki, meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai pekerjaan dan kegiatan selama waktu bersamaan, dan penulis masih belum bisa melaksanakan berbagai tuntunan dalam waktu yang hampir bersamaan tersebut, sehingga penulis masih harus banyak belajar, sehingga kemampuan penulis dalam hal ini terus diasah. Mengajarkan bagaimana mengontrol emosional dan pikiran, meningkatkan kemampuan untuk bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman PKL. Kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru menyangkut dengan berbagai kegiatan selama proses praktik kerja lapangan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, kemampuan untuk memprioritaskan segala kegiatan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya. Yang kelima, penjabaran rencana perbaikan dan pengembangan diri berdasarkan pengalaman PKL. Lebih banyak lagi mempelajari penggunaan komputer dan teknologi lainnya, meningkatkan kemampuan
berkomunikasi dengan baik dan benar, karena dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam hal pekerjaan sangat dibutuhkan kemampuan berkomunikasi. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim sehingga tiap anggota punya tanggung jawab. Selanjutnya bab 5, penutup. Di mana kesimpulan yang saya peroleh adalah selama menjalani PKL di Rumah Sakit Ibnu Sina mendapat kesimpulan seperti berikut. Penulis memperoleh banyak informasi mengenai kegiatan operasional bagian akuntansi dan keuangan. Penulis dapat mengoperasikan Microsoft Excel lebih mendalam pada saat membuat laporan. Penulis dapat belajar untuk bertanggung jawab dan menghargai waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, dan melatih kepercayaan diri bersosialisasi kepada setiap karyawan maupun pejabat dalam perusahaan. Penulis mengetahui suasana dunia kerja setelah melakukan PKL. Saran saya adalah bagi Politeknik memberikan gambaran sebelum praktik kerja lapangan, komunikatif dalam menyampaikan program PKL kepada mahasiswa. Bagi Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang adalah perusahaan dapat menempatkan mahasiswa yang melaksanakan PKL sesuai dengan bidang serta konsentrasi yang mahasiswa ambil. Yang kedua, perusahaan atau instansi memberikan pengarahan sebelum mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, melakukan proses pengarsipan data secara rapi dan teratur agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Demikianlah presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.